استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا يمد ولا حول. حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عبد الله ورسول رسول الله ورسول الله سمعنا الرحسن المهاجر الله أحمد بن عيسى لسن فقير وقد محمد بن أبي عليه وسلم ورحيم إلى نقول عقب سلم القدر الجيلين يقول حول سيدي سابق جاد بسر قبر السمن المداني إلى نقول عالم سيدي سيد محمد بن حول غزالي بن شابي والنبوي وقال وحمد الشمال محمد أرسل من سيبي كلام بيان لا شيخ الجنادي صاحب البر الرئيس محمد كشف عجائب اسماعيل وجميع مشايخ محمد دار السلام وجميع مشايخنا حسن السلام وجميع ملوكنا وليس اسم الأرماد ليس اسم الأرماد وليس اسم والله إمامنا وأنت الوارث يا أبي الله بن الحداد لا بيننا وأمهاتنا لمن أنفق وما له وجاهد أنفسهم لهذه المسجد المصباح المنير ولهذه المجلس نرجو الغشم والرحمة والمغفرة يولد درجتهم بالجنة علينا وأولادنا وأحبابنا وجرجلنا جميع بركاتهم من بركاتهم يا الله وسلام وأنوار أشرع المخصوصيات والكراماتهم ينصر النبي زمرتهم توفنا عليهم خدمة لا حساب ويرزقنا العلوم اللدنية والفهم ثقبه وزكاة الخاتمة يرزقنا يا الله فهم النبيين وحمد المرسلين وإلهاما والكتاب القربين يرزقنا استقامة خاتمة وعلى زينية وكتاب صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وشفانا بالعافية والسلامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب شفاعة الأمة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد نور الكرامة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدوام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. دستور درسكم على سبيل النية به عنكم. فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وبالفتح يا فتح ذي ذكرهما وبالعلم النابر يا علم قلوبنا. الله واسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa kita memanjatkan dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang selalu Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam terus tercurah dan terlimpah dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan Zulhijjah. Sudah beberapa hari kita berada di bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah ini adalah bulan termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang sangat dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga perbuatan kejahatan juga berlipat ganda balasannya. Salah satu fadilat daripada bulan Zulhijjah ini adalah kita dianjurkan berpuasa sunat. Mudah-mudahan kita kawal melaksanakan puasa sunat. Puasa sunat mulai hari yang pertama bulan Zulhijjah sampai hari yang ke-9, hari Arafah. Andai kita mampu, alangkah bagusnya kita berpuasa dari awal 1 Zulhijjah. Sekarang sudah hari yang ketiga ya lah. Kamis, Jumat atau Rabu, Rabu 3. Bila kedua 9 hari dianjurkan 2 hari barang Tarwiyah dan Arafah. Bilanya kedua hari Arafah barang.
minimal 1 hari kita berpuasa di bulan Dzulhijjah, karena faedahnya pahalanya luar biasa. Salah satu di antaranya fadilatnya adalah ketika kita mampu berpuasa itu, maka kita pahalanya mengimbangi orang yang beribadah haji di Makkahul Mukarramah. Kita berhaji kada kawa, kita tolak haji kada kawa tahun ini, minimal pahalanya barang sama, ya kan? Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya hanya kada melihat, kada menjalani, kada menggawi. Namun dengan kemurahan Allah bersifat Rahman dan Rahim, Allah memberikan kemurahan kepada kita, yakni berpuasa di bulan Dzulhijjah. Hari pertama kada kawa, hari kedua kada kawa, hari ketiga, hari ini mungkin kada kawa, barangkali mulai esok sampai hari Arafah, hari 9. Nah, pemerintah sudah menetapkan bahwa hari raya kita jatuh pada hari Jumat. Jadi Jumat yang akan datang hari raya haji. Nah, berarti kita masih ada waktu dari besok Sabtu sampai hari Kamis kita berpuasa sunat, puasa di bulan Dzulhijjah. Karena puasa Dzulhijjah ini langka. Setahun sekali, ya kan? setahun sekali, dan fadilatnya sangat luar biasa. Nah, ketika Allah berikan kita masih panjang umur, awak sehat, berikhtiar, minimal berniat hendak puasa. Sebab kita kadang-kadang kada tahu pekerjaan kita yang membuat kita kada kawa puasa, macam-macam, ya kalau lah. Nah, kalau memang pekerjaan kita yang membuat kita kada kawa puasa sunat, ya ala kulli hal minimal niat. Ini nang disayangkan bagi kita nang kada ada kesibukan, nang kada ada gawian berat, kada ada gawian padat. Seandainya berpuasa tuh kawa, alangkah bagusnya kita berpuasa sunat, karena fadilatnya mengimbangi pahala orang nang beribadah haji. Itu luar biasa fadilat pahala bulan Dzulhijjah. Nah, begitu juga ada keistimewaan lain, anjuran bagi yang sanak saudara kita yang kita punya kemampuan nang berkorban. Berkorban itu dianjurkan oleh Rasulullah itu 9 tahun, bukan seumur hidup. Ini ada orang aku sudah berkorban. Berkorban itu bukan seumur hidup tapi 9 tahun. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Pertanyaannya mampunya itu kayak apa? Nah, Rasulullah di dalam hadisnya menyebutkan orang yang dianjurkan berkorban itu adalah apabila dia ketika hari raya haji punya makanan stok sampai 3 hari. Bisa aja kita membayangkan besi stok makanan bisa kawal lebih pada 3 hari. Hari raya ada yang dimakan, hari 11, 12, 13 ada lebih henannya nih. Kawa nukar kambing, kawa nukar sapi itu dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, sisanya tuh kawa. Berapa sisanya? Kambing 2,5 juta ada, ya kan? Sapi 3 juta 67. Nah, ada duit sisa. Itu berarti itu termasuk hadis Rasulullah, kita itu disuruh berkorban. Sebab ada hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa punya harta kelebihan dan dia tidak mau berkorban, apa aja Rasulullah, jangan masuk ke dalam masjidku. Artinya Rasulullah lo benci muar melihat nang berduit banyak kadihendak berkorban. Hadis Rasulullah, buka aja sahih hadisnya. Nah, memakainya iman kita aja lagi. Jadi jago amun kita tuh memakai nang ini, kira ditambah ini bisa ratusan sapi sadisa. Arabah sebenarnya. Jangan memakai itu berataan hadisnya. Cuma masalahnya ini kita kada akun memakai. Tahu aja berataan, cuma kada akun memakai. Itu hadis Rasulullah, siapa yang punya makanan 3 hari setelah hari raya, ada sisanya atau kau berkorban. Jika kada wajib tuh diucapkan Rasulullah. Artinya saking dipaksa oleh Rasulullah untuk berkorban.
Dalam hadis itu, siapa yang punya keluasan itu tidak berkorban, ujar Rasulullah, jangan masuk ke dalam masjidku. Ketika kita masuk ke masjid itu bukannya Tuhan itu ridha, bukannya Tuhan itu senang, tapi malah Tuhan itu sari. Kenapa? Kada mau berkorban. Nah, masih ada waktu kita malah tak berkorban ya. Jadi berkorban itu kada mesti setahun seumur hidup kada. Setiap tahun dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tahu keberadaan. Sudah kalau disampaikan ilmunya lah. Nah, kena marga ada tahu hadis, tersalah juga nang tahu kadang madakan. Tinggal kita aja lagi memakai atau kadanya. Mumpung kita cukup, mumpung kita masih berada di bulan Zulhijjah. Itu hadis Rasulullah. Silahkan buka kitab mana aja hadisnya itu. Sahih itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pengajian kita halaman 11. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana fi zumratihi fid darain amin. Wa yanbaghi an tatafakkara fi ihatati ilmillah. Maksudlah di bawah. Wa yanbaghi an tatafakkara fi taqsirika fi ibadati maulaka. Dan seyogianya engkau memikirkan tentang kekurangan engkau di dalam ibadah engkau kepada Tuhan engkau. Nah, hendaklah kita memikirkan kekurangan kita di dalam beribadah, tafakkur. Jadi kita beribadah itu yang dipikirkan kekurangan kita. Kita dalam kehidupan ini yang kita pikirkan itu kekurangan kita, jangan kita pikirkan itu kelebihan kita. Jangan dipikirkan itu yang sudah kita gawi. Ini tuh lama aku menggawinya, ini tuh lama aku menggawinya, ini sudah aku gawi. Jangan. Yang kita pikirkan ujar Habib Abdul Al-Haddad kekurangan kita. Apa kekurangan kita? Kenapa belum ku gawi? Sudah sembahyang duha berapa rakaat? 2. Nang belum doa aturannya 4. Nang belum doa aturannya 6. Nang belum doa aturannya 8 dan seterusnya. Salawat sudah membaca sehari 100 kali. Aturannya aku ini 500 sehari. Aturannya aku ini 1000 sehari. Aturannya aku ini 5000 sehari. Nah kayak itu. Dianjurkan kita dalam ibadah itu memikirkan kekurangan di dalam beribadah. Aku sudah ke majlis taklim sekali aja seminggu, aturannya aku ini 2 kali seminggu, aturannya seban hari. Jadi sekira di dalam diri kita itu jangan ada sifat ujub dan takabbur. Jangan ada sifat ujub dan takabbur. Bersedekah itu juga, aku sudah bersedekah malam 100, aku sudah 200, aku sudah 1 juta. Aturannya sebelah kita 2 juta, yang sudah 2 juta aturannya 5 juta, yang sudah 5, 10 dan seterusnya. Supaya di dalam batin kita ini jangan ada ujub itu. Nah, ujub itu merasa diri kita itu puas, bangga dengan yang sudah kita gawi, itu ujub ngarannya. Hilangkan sifat ujub itu, karena itu penyakit hati. Nah, yang ditimbulkan di dalam batin kita itu selalu merasa kita itu kurang. Mau ditimbulkan tuh rasa kurang aja lagi aku beramal, rasa kurang aja lagi aku berbuat baik, rasa kurang aja lagi aku sembahyang sunat, rasa kurang itu tuh. Nah, wa ta'arrudika li sakhatihi bi ityanika ma anhu nahaka. Dan engkau mendatangkan di dalam dirimu akan kemurkaan Allah datang kepadamu ketika engkau mengerjakan apa yang dilarangnya. Nah, takutan di hati kalau Allah murka, kalau Allah sarik ketika kita terlanggar nang dilarang oleh Allah. Itu dipikirkan sebenarnya. Lalu ketika kita memikirkan itu, timbullah di dalam batin kita itu istighfar.
Makanya orang yang ingat dosanya itu, orang ingat kekurangannya itu, di dalam batinnya itu selalu menangis kepada Allah. Dia minta ampun aja di hati itu, ya Allah, ulun ini kurang, ya Allah, ulun ini banyak dosa. Lihat aja tuan guru kita tuh mata sidin itu guru-guru kita tuh abang mata sidin. Bukan marga kurang goreng ada, tetapi ini hati sidin ini selalu di dalam batin itu ingat dosa, selalu ingat kekurangan, selalu ingat kesalahan. Nah itu tuh supaya diri itu tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Nah, beribadah. Artinya gawian kita tuh samaan nang kita gawi tuh kayak apa nang sekira jadi ibadah. Ya kan ibadah tuh dua kalau lah. Ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah itu ibadah yang ada waktunya, ada rukunnya, ada syaratnya. Kayak puasa, sembahyang kan ibadah mahdah ngarannya. Puasa, sembahyang, berzakat, berumrah, berhaji itu namanya ibadah mahdah. Kalau kita hidup mengandalkan ibadah mahdah, itu kita ini kurang ibadah kita, kada cukup. Harus kita tambah hidup kita ini nang membanyaki amal kita itu ibadah ghairu mahdah. Ibadah nang kada ada syaratnya, kada ada rukunnya, kada ada waktunya. Pokoknya nang digawi itu jadi ibadah. Apanya kan nang kita gawi nang kaya pegawian itu jadi ibadah. Misalnya kita begawi itu kan sunat dah, mencari rezeki dah. Nah, nang kaya apa sekira begawi itu jadi ibadah. Maka itulah karena itulah ketika kita hendak begawi itu tanamkan niat. Ujar Rasulullah innamal a'malu binniyat. Bahwasanya pekerjaan itu tergantung niat. Artinya bila begawi itu kada berniat, maka gawian kita itu kada jadi ibadah. Bahwa kebawamaan ke pasar cari duit setang harianan, amun kada berniat habis kada kakuruan waktu setang harianan. Nang di sini nang diingatkan Allah wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa manusia itu rugi. Itu ruginya apa? Begawi kada jadi ibadah, jadi urusan dunia waran. Supaya jadi ibadah, niatakanlah hendak begawi itu apa? Ya Allah, orang begawi mencari rezeki, hendak mengkosi anak, hendak beribadah. Ya Allah, Allah mencari keridhaanmu, ya Allah. Nah, kan niatnya toh hendak mencari apa? Amun mendapat duit, niatnya ke sana apa? Mengumpulkan itu akan jadi ibadah. Tapi ketika mencari duit itu niatnya untuk memberi nafkah kepada anak, untuk mengongkosi anak, maka pekerjaannya itu adalah jadi ibadah. Gawian apa aja? Samaan gawian kita nih banyak kada kahitungan gawian kita nih apa aja gawian. Tergantung niat kita. Arti tergantung niat itu apabila kita berniat. Anak tolak begawi itu apa niatnya? Anak tiap begawi itu apa niatnya? Nah, bila sudah kita berniat, sepanjang pekerjaan itu ibadah namanya, ibadah ghairu mahdah. Tentu saja di dalam pekerjaannya itu terhindar daripada yang melanggar syariat. Ibarat bahuma, ketika bahuma kada melanggar syariat, apa kada melanggarnya? Sembahyang kada terlanggar. Ibarat ke pasar berjualan, di pasar kada melanggar syariat, kayak apa melanggar syariat? Bila berjualan nambah timbangan, jangan kurangi timbangan.
Bila berjualan nambah ukuran, jangan dikurangi ukurannya. Bila berjualan jangan berdusta. Bila ada rusak padahkan rusak, bila ada cacat padahkan cacat, dan sebagainya dan sebagainya. Jangan bersumpah nang palsu. Bersumpah doh ya Pak, ditawar orang udah semalam sanu aja, mereka mandak usah ini gini, padahal nama nawar beda. Nah itu namanya termasuk kategori sumpah palsu. Nah, artinya selama pekerjaan kita itu tidak ada melanggar syariat, maka di situ adalah nilainya pekerjaan jadi ibadah. Nah disinilah makna liya'budun, kita itu beribadah kepada Allah. Wa qala ta'ala fahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu tidak menyangka bahwasanya kami ciptakan kamu itu sia-sia, dan bahwasanya kamu kepada kami itu tidak dikembalikan. Nah Tuhan mengingatkan, jangan dikira gawean kamu itu sia-sia aja. Ibarat kita manusia nih, jangan dikira mbah mati itu hancur jadi tanah selesai, kada. Jangan disangka aja Tuhan, apa hasibtum, jangan kamu sangka itu. Artinya sekecil apapun gawian kita itu, kita bertanggung jawab di sisi Allah. Dimintai Tuhan bertanggung jawaban walaupun kecil, sekecil apapun. Nah, jangan dikira kita bila mati itu jadi tanah hancur selesai. Mata kita aja nama lihat di kubur itu habis jadi tanah, kada ada lagi kuburannya, kada ada lagi mayatnya, tabalannya aja hilang, kada ada lagi. Jangan dikira si dinang di kubur naga itu tuh selesai masalah kita. Semuanya nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa qala ta'ala ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apa yang menyebabkan kamu tertipu dengan Tuhan kamu yang pemurah? Ya. Kenapa aja Tuhan engkau maka jadi tertipu? Asik begawi, asik berusaha, kada ingat lagi di Allah, kada ingat di sembahyang, kada ingat silaturahmi, kada ingat majlis ta'lim. Asik bercari, siang bercari, malam bercari, kada tahu jiran tetangga, kada tahu di urunan, kada tahu di macam-macam, nanti higa mahiga. Nah itu tertipu ujar Rasulullah, ujar Allah Ta'ala, ma gharraka bi rabbikal karim. Artinya kita tuh waspada, kita tuh mudah tertipu oleh syaitan. Jangan sampai tertipu. Kembali ujar Allah Ta'ala, kembali. Wa qala ta'ala ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik kadhan famulaqih. Hai manusia, bahwasanya engkau bekerja kepada Tuhanmu akan satu pekerjaan yang engkau nanti menemuinya. Kita terhadapan Allah Ta'ala, gawian kita usung, kita bawa, gawian kita tuh. Karena pekerjaan kita ini direkam. Pekerjaan kita ini bangun guring sampai 24 jam itu direkam oleh malaikat. Ini narakib dan atid. Ada rekamannya semua, gawian kita itu akan diperlihatkan oleh Allah. Nang rekaman kita bawa dari ruangan dibuka, melihat gawian kita. Nah maka ini nang kita gawian sini, wa hadza tabkir yazidu fi khaufika min Allah. Bila nang ini engkau pikirkan maka akan menambah takutmu kepada Allah. Bila kita ini nak kita pikirkan dalam begawi ini,
akan bertambah takut kita kepada Allah. Maka ketika kita takut kepada Allah, kadawani kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Ini yang kita terlanggar, kita kada ingat dengan kewajiban Allah. Kita kada sembahyang atau kita melambatakan sembahyang, kita tuh kada ingat dengan kemurkaan Allah, kada ingat. Ingat tapi kada sadar, ya tuh ingat tapi kada sadar. Balalai azan sampai sudah kaina sembahyang masih. Nah ini namanya kita tuh tidak memikirkan daripada kalau kita tuh tertipu. Segera kembali jauhlah Ta'ala, pikirkan kayak ini. Nah memikirkan itu namanya tafakur. Ketika kita sadar, aku ini salah, aku ini larut, aku ini sudah terlalu jauh, segera kembali. Itu namanya tafakur kepada Allah. Nah ketika sadar dengan tafakur itu, disitulah nilai pahalanya sama dengan ibadah 60 tahun. Itu namanya tafakur sa'atan khairun min ibadati sittina sanatan au kama qala. Wa yahmiluka ala lawmi nafsika, dan ini engkau memikirkan maka membawa kamu kepada mencela dirimu. Nah, bila kita memikirkan diri kita nangka ini, maka kita di dirinya mencela diri kita. Maksud mencela itu kita kadang merasa diri kita itu mulia, kita tuh merasa terkurang aja, ya nangis, ya Allah, aku ini sehari banyak lalai, aku ini banyak kurang beramal, aku ini banyak kurang berbuat kebaikan, aku ini banyak lupa, aku ini banyak tersalah, minta ampun. Nah, itu yang dia maksud lumi nafsika, mencela dirimu. Atau mencela itu bukan menghinakan diri kada, tetapi merendahkan diri kepada Allah, merasa diri ini kurang. Nah, kayak itu tak. Wa tawbikhika, dan engkau merasa dirimu itu jauh tersia-sia. Wa majanihi taksir, dan menjauhinya akan segala kekurangan. Wa mulazamati tashmir, dan engkau bersungguh-sungguh memikirkan engkau untuk bersegera kembali. Nah, jadi intinya dalam hidup ini, ujar Habib Abdullah Al-Haddad, kita tuh pikirkan nangka kurangan kita. Intinya itu aja. Jangan kita tuh merasa diri kita tuh harap pada orang. Jangan diri kita tuh merasa hebat pada orang. Apalagi meremehkan orang tuh, makanya merasa harapnya sudah salah. Ditambah seorang merasa harap, orang diremehkan, itu dua kali sakit. Kita merasa harap aja, orang kita biarkan, itu sudah salah kita di hati kita. Apalagi kita merasa hebat, orang diremehkan, orang dicela, orang direndahkan, itu makin hati kita itu berlipat-lipat ganda rusaknya di sisi Allah. Ini penyakit batin yang harus kita bersihkan di sisi Allah. Karena orang dalam surga itu kada kawa masuk ada hati nangka itu. Karena hadis Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya walau sekecil zarah sifat kibir, rasa harap, rasa hebat, rasa kuat, rasa mulia, macam-macam. Nah ini, jadi sifat ahli surga itu orang tuh selalu merasa dirinya kurang, orang tuh merasa dirinya rendah, orang tuh merasa dirinya paling terhina, seperti itu. Ini akhlak para aulia, ini akhlak para anbiya, dan akhlak para penghuni surga. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah tolongi kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Allah tolongi kita dalam membersihkan sifat batin kita dan hati kita. Allah berikan keberkahan yang saleh dan salihah, yang ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Dikabulkan segala hajat, luas rezeki yang banyak lagi, halal lagi, barakat. Jangan mursyid wal afiat, selamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Wa ala hadhihi niyyah wa kullatin salihah, syarran Nabi syaratil Fatihah.